Ya, saya Tadius Joses Leonard Prawira dari 10 IPS akan menjelaskan revolusi Rusia. Jadi, latar belakang revolusi Rusia pada dasarnya terjadi akibat sikap Tsar Nicholas II yang otoriter. Tindakan tersebut melahirkan persatuan kaum buruh, petani, dan tentara Rusia. Munculnya Partai Sosial Demokrat PSD turut pula mempengaruhi jalannya revolusi. PSD adalah partai yang didirikan oleh Georg Plekhanov pada tahun 1898. Namun, pada 1903, PSD terbagi menjadi dua aliran, yaitu Menshevik yang dipimpin oleh Georg Plekhanov dan Alexander Kerensky, sedangkan Bolshevik radikal revolusioner atau komunis dipimpin oleh Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, Leon Trotsky, dan Joseph Vissarionovich Stalin. Ya. Terus juga salah satu pemicu ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II adalah peristiwa Minggu Berdarah Bloody Sunday pada tahun 1905. Jadi peristiwa ini tuh disebabkan karena adanya aksi protes oleh rakyat yang meminta keadilan pada Tsar Nicholas II, sebab mereka diperlakukan tidak adil. Aksi ini memicu tewasnya 1.000 orang karena terjadi baku tembak antara aparat keamanan dan para demonstran. Ya. Bloody Sunday 1905 juga merupakan salah satu pemicu revolusi Rusia yang terjadi pada bulan Februari 1917. Ya. Terus juga ada muncul kelompok penentang Tsar Nicholas II. Jadi sebagai akibat dari perlakuan Tsar Nicholas II yang otoriter, muncul beberapa kelompok yang mendeklarasikan diri sebagai penentang Tsar Nicholas II. Ada kelompok liberal yang disebut Kadet, Konstitusional Demokrat. Kelompok ini menghendaki Rusia menjadi kerajaan yang memiliki undang-undang dasar. Kelompok sosial yang menghendaki susunan masyarakat sosialitas serta pemerintahan modern. Itu yang kedua, ya. Terus ada juga kekalahan Rusia dalam Perang Dunia I, ya. Kalahnya Rusia pada Perang Dunia I menyebabkan perekonomian Rusia memburuk. Rusia dilanda kelaparan karena minimnya persediaan bahan makanan. Akibatnya rakyat semakin meragukan kepemimpinan Tsar Nicholas II. Terus juga terjadi kesenjangan sosial. Selain dilanda kelaparan, salah satu faktor yang semakin memicu terjadinya revolusi Rusia adalah adanya kesenjangan sosial antara kaum bangsawan sama kaum rakyat. Soalnya gaya hidup kaum bangsawan yang mewah itu berbanding terbalik ya sama rakyat yang serba kekurangan sama biasa aja lah sifatnya, ya. Terus ada proses revolusi Rusia. Revolusi Rusia itu terjadi di dua fase, ya. Jadi pada Februari 1917 dan Oktober 1917. Jadi revolusi pertama terjadi pada 23 sampai 27 Februari 1917. Revolusi ini terjadi karena Tsar Nicholas II menindak tegas aksi protes yang dilakukan rakyat Rusia di St. Petersburg akibat golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik bersatu melawan kekejaman Tsar Nicholas II. Revolusi berhasil dengan keputusan turunnya Tsar Nicholas II dari kursi pemerintahan. Setelah itu dibentuklah pemerintahan sementara dengan bentuk pemerintahan liberal. Pemimpin dari pemerintahan sementara adalah Alexander Kerensky. Ya. Terus juga ada revolusi yang kedua juga pada Oktober 1917. Disebut juga sebagai revolusi Bolshevik, ya. Revolusi ini terjadi karena adanya protes dari kelompok sosialis radikal. Kelompok tersebut beranggapan bahwa pemerintah Alexander Kerensky dinilai lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir Ilyich
Ulyanov Lenin berhasil meruntuhkan kepemimpinan Alexander Kerensky. Revolusi ini menjadi awal masuknya komunis di Rusia pada 30 Agustus 1922. Lenin membentuk Uni Soviet yang meliputi Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, Republik Sosial Federasi Soviet Transkaukasia, sama Republik Sosialis Soviet Ukraina dan Republik Sosialis Soviet Belarusia ya. Pemerintahan Lenin kemudian digantikan oleh Joseph Vissarionovich Stalin yang melakukan kebijakan politik tirai besi ya. Di masa pemerintahan Stalin, banyak negara-negara di Eropa Timur yang bergabung dalam Uni Soviet, yang menyebabkan Uni Soviet menjadi negara komunis terbesar pada tahun 1922 sampai 1991 ya. Terus apa aja sih pengaruh revolusi Rusia pada masa kini ya? Jadi revolusi Rusia itu melahirkan paham komunis yang tersebar di beberapa negara seperti Cina, Vietnam. Di Indonesia, paham komunis pernah masuk dengan berdirinya Partai Komunis. Paham komunis diperkenalkan oleh orang Belanda bernama Henk Snelfit yang lama tinggal di Rusia. Ya. Pada tahun 1914, Henk Snelfit mendirikan Indische Sozialdemokratische Vereniging ISDF. Melalui organisasi ini, dia mengembangkan paham komunis terutama di kalangan buruh. Kemudian beberapa tokoh Sarekat Islam cabang Semarang, antara lain Semaun dan Darsono, terpengaruh oleh paham tersebut. ISDF mengubah namanya menjadi Partai Komunis Hindia. Nama ini kemudian berubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia yang biasa disebut PKI. Ya. Jadi sekian aja penjelasan revolusi Rusia dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya.